Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Tauku Tiar Hardiansyah. Kali ini kita akan mempelajari sosiologi tentang bagaimana membuat rancangan penelitian sosial. Kita telah mempelajari sebelumnya bahwa penelitian sosial itu adalah upaya untuk mencari data-data yang nyata, yang empiris tentang sebuah fenomena sosial. Nah, untuk itu rasa ingin tahu dan hasil daripada data yang sudah kita dapatkan, kita harus tuliskan, kita harus tuangkan dalam sebuah laporan penelitian. Judulnya ya, membuat topiknya sudah kita pelajari sebelumnya, dan kali ini kita akan membuat rancangan penelitian sosial yang sederhana untuk level SMA. Ya, sesuai dengan tingkatannya, yakni kelas 10 SMA jurusan IPS. Nah, apa saja langkah-langkah membuat rancangan penelitian sosial? Mari kita uraikan. Yang pertama, kita tentu harus membuat rancangan penelitian sosial yang komprehensif, yang baik, agar nanti penelitian sosial kita bisa berjalan dengan baik. Nah, berarti apa gunanya kita melakukan ini? Yang pertama, tentu membimbing peneliti sesuai dengan ketentuan penulisan karya ilmiah yang berlaku pada lembaga sosialnya. Jadi, nanti tergantung rekan-rekan semua menulis karya ilmiah di mana? Di kampus atau untuk kegiatan kantor misalkan, ya. Jadi Anda nanti melakukan kegiatan penelitian untuk kepentingan kantor misalkan. Nah, yang kedua, membuat peneliti tidak keluar dari jalur yang seharusnya tentang bagaimana menulis karya ilmiah. Jadi ini sangat penting karena nanti peneliti harus dibimbing oleh teknis penulisan yang dilakukan oleh kantor atau oleh lembaga risetnya atau oleh sekolah guru dosen yang bersangkutan. Ya, jadi ini juga penting ya, nanti sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Dan yang berikutnya tadi sudah kita bahas bersama-sama, akan membuat penelitian menjadi komprehensif dan isinya mencerminkan alur berpikir Anda sebagai peneliti. Nah, ini sangat penting. Nah, untuk rancangan penelitian sosial sederhana kelas 10 IPS, ya, untuk materi penelitian sosial, saya akan menyarankan bentuk yang Anda mudah lakukan, bentuk yang Anda mudah kerjakan. Nah, yang pertama tentu akan ada 3 bab utama. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Dalam latar belakang, Anda harus menunjukkan bahwa ada masalah yang penting, yang urgen, yang harus diteliti, yang harus Anda carikan solusinya, ya, dan Anda harus jelaskan bahwa peneliti atau Anda dapat memberikan solusi dari masalah tersebut. Jadi, jelaskan juga sekilas tentang masalah yang akan diteliti tentunya. Nah, itu dalam bagian latar belakang. Yang kedua adalah bagian rumusan masalah. Nah, bagian rumusan masalah ini berarti gimana? Gitu kan? Nah, Anda harus membuat ya rumusan masalah yang sudah kita buat atau kita tentukan dalam topik penelitian yang memang sudah kita bahas sebelumnya. Bagaimana kita menentukan topik, ya, bagaimana kita menentukan masalah penelitian. Berarti sesuai dengan ketentuan yang sudah kita pelajari sebelumnya, buatlah rumusan masalah Anda dalam kalimat pertanyaan. Nah, yang berikutnya yang C adalah tujuan penelitian. Berarti Anda harus sampaikan tujuan Anda menulis dengan menguraikan lebih rinci apa yang telah terdapat di dalam judul dan rumusan masalah penelitian Anda, lalu tambahkan kalimat tujuan. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk. Nah, itu nanti sesuaikan dengan judulnya. Lalu yang D, manfaat penelitian. Uraikan manfaat dari penelitian Anda untuk pengembangan masyarakat. Ya, contohnya misalkan untuk pengembangan masyarakat, untuk memenuhi syarat tugas mata pelajaran sosiologi yang ada di sekolah Anda misalkan. Nah, ini perlu kita uraikan manfaatnya. Boleh lebih dari satu manfaat tentunya. Kan seperti itu. Nah, ini
kira-kira untuk bab 1 yang memang sederhana. Kalau memang Anda mau menambahkan misalkan dengan sistematika penulisan dan seterusnya, itu dipersilakan saja ya. Namun kira-kira dasarnya harus memuat 4 ini ya. Nah, yang berikutnya bab isi atau pembahasan Anda berarti nanti Anda harus sesuaikan isi dengan topik yang Anda ambil dan kebutuhan dari pembahasan Anda. Jadi subbabnya mau A, subbab B, subbab C boleh ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kamu semua sebagai peneliti yang memiliki temuan data-data dari yang sudah kamu dapat di lapangan ya, baik itu berupa wawancara atau mau pakai observasi saja silakan, atau studi dokumentasi pun boleh ya. Ada foto atau surat atau arsip-arsip atau dokumen lain yang bisa Anda gunakan sebagai ya bukti yang empiris atau yang nyata bahwa memang Anda telah melakukan penelitian sesuai dengan prosedur-prosedur standar yang sudah ada, yang sudah dibakukan dalam materi pelajaran sosiologi Anda. Nah, yang berikutnya teman-teman semua adalah bab 3. Di sini penutup. Ya, penutup ini kita bisa berikan kesimpulan dan saran. Ya. Oke, jadi intinya dalam kesimpulan dan saran, apa hasil pengamatan dan analisa Anda yang sudah Anda tuangkan di bab 2. Nah, tuangkanlah ke dalam subbab ini dengan rinci. Apa yang menjadi simpulan atau inti utama dari adanya persoalan penelitian dalam hal tersebut. Nah, untuk saran, jadi teman-teman semua silakan berikan bagaimana solusi Anda agar persoalan tersebut dapat diatasi. Tentu sebagai kapasitas teman-teman sebagai peneliti. Jadi pada dasarnya kita dapat memberikan solusi dan meminta pihak lain yang berwenang sesuai dengan topik yang Anda teliti untuk mengambil tindakan dari hasil rekomendasi dalam penelitian Anda semua. Ini sangat penting karena nanti pihak yang berwenang terkait akan membaca penelitian Anda sehingga nanti Anda bisa mendapatkan solusi yang bisa berguna untuk pihak lain itu. Nah, itu ya. Dan kira-kira ini saja yang dapat kakak sampaikan, ya, yang dapat saya sampaikan. Silakan dipelajari dan lakukanlah penulisan, pembuatan karya ilmiah mengikuti ketentuan yang sudah dibuat oleh instansi Anda, ya, oleh sekolah, oleh guru atau dosen yang bersangkutan, dan oleh kantor atau instansi lain apabila teman-teman bekerja dan ada proyek penelitian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sukses selalu, ya, tetap terus belajar dan melakukan penelitian sosial untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.